Yes, ya. Puji Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, ada sukacita pagi ini? Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita boleh memasuki tahun 2021 sudah di hari yang ketiga. Puji Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa memasuki tahun ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita di tahun 2021 ini. Mari kita masuki tahun ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita sudah lewati tahun 2020 dengan penuh pertolongan yang dari Tuhan, amin. Ada suka, ada duka, ada sedih, senang, amin. Ada sakit, kita sudah lewati karena Tuhan yang memberkati kita dan menolong kita. Dan kita percaya tahun ini Tuhan pasti tolong kita. Kita percaya tahun 2021 Tuhan pasti lebih lagi menolong kita semua. Amin. Mari kita pagi ini bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan buat anugerah Tuhan. Kita masuk tahun ini karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur bersama-sama pagi hari ini. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu. Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan lagi kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nyanyikan lagi, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya dada baba 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 ya basi ya dada 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 dada. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya dada baba baba ya basi ya dada 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 ba. Si ya dada baba 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 ya basi ya dada 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 ba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur buat anugerah-Mu, syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Ya dada baba baba ya basi ya dada 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 ba. Si ya dada 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 ba. Ya dada 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 ba. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan pagi ini. Amin. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan pagi ini. Amin. Kami boleh memasuki tahun yang baru, Haleluya. tahun yang masih penuh dengan rahasia. Tapi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau baik kepada kami. Dan kami mau terus memuji Engkau. Kami mau menaikkan pujian syukur kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau memberikan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
Haleluya Tuhan. Pagi ini kami mau memberikan pujian syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka dari itu Tuhan pagi ini kami memberikan pujian syukur kami kepadamu. Hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan melalui ibadah kita pagi ini sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Amin. Amin. Kita bisa masuk tahun yang baru ini karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Nah saudara, sebelum saya mengajak saudara menyanyi, tadi saudara waktu masuk dapat warta. Ya, sudahkah saudara membuka di warta itu ada satu tulisan kecil seperti ini. Coba saudara lihat. Ada enggak? Pasti semua ada. Nah saudara boleh pegang itu tulisan. Ya. Nah pagi ini spesial ya, kita ada satu berkat yang luar biasa di awal tahun baru, ada berkat yang Tuhan janjikan kepada kita tahun ini. Amin. 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 Saudara boleh baca ya, dan saudara boleh yakini itu firman ya, dan untuk tahun ini yakini bahwa itu terjadi buat kita. Itu janji Allah buat kita. Amin. Tahun lalu saya dapat ayat ya. Pagi sama sore beda, tapi yang saya yakini terlebih dahulu adalah ayat yang pagi karena yang pertama kali saya dapat dan Tuhan nyatakan. Amin. Nah, saudara boleh baca ayat masing-masing ya. Setelah itu kita mau bersama-sama menyanyi buat Tuhan bahwa katakan kita mau terima janji Allah itu buat kita tahun ini. Amin. 1, 2, 3 baca dulu. Yesaya 2 ayat 2 masing-masing ya, karena beda-beda ya. 1, 2, 3. Yesaya 2 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. 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 Yakini firman Tuhan itu janji Tuhan buat kita tahun ini. Kita mau terima janji Tuhan. Amin. Kita nyanyi bersama-sama. Amin. Amin. Kita terima janji Tuhan buat kita tahun ini. Amin. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
Kita mau bersorak, amin. Karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Dan tahun ini yakin bahwa kita akan penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Dan kita mau terima itu janji Tuhan. Karena Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan, Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah yang menaungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberkati kita. Amin saudara. Yakin bahwa janji Tuhan dinyatakan kepada kita. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Melalui darahnya kita ditebus, kita diampuni, kita diselamatkan. Kita mau bersama-sama mempersiapkan. Di minggu pertama perjamuan kudus di tahun yang baru ini, melalui darah Tuhan kita diselamatkan. Melalui darah Tuhan kita disembuhkan, kita dikuatkan. Datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Amin. Katakan, dengan darahmu engkau tebus dosaku. Amin. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan, dengan darahmu Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Para pria menyanyikan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Para wanita berdoa kepada Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menukar hidup kami dengan kuasa darahmu Tuhan. haleluya Yesus. Kini kami menjadi milikmu Tuhan. Buat segala kebaikanmu. Amin. Wanita menyanyikan pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Sama-sama katakan, berseru Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu.
kita katakan sekali lagi. Ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan pengucapan syukur Amin, amin. dan berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Terima Kami kasih. bersyukur hari ini di tahun yang baru Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Amin. Untuk kami menaikkan syukur Amin. atas keajaiban dan kebaikan Tuhan di dalam hidup Amin, kami. Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala kebaikan-Mu di tahun ini akan semakin berlimpah-limpah Amin, amin, menyertai kehidupan kami semua. Marilah Tuhan di dalam ibadah ini Kau hadir. Kau berkarya dan Kau bekerja dan Kau nyatakan segala kemuliaan-Mu kepada kami. Karena itulah janji-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dengan tubuh yang sehat kami boleh menyembah Tuhan. Amin. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bahkan hari ini terlebih khusus kami boleh bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan Amin. di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan perkenankan kami semua. Perkenankan juga kami untuk menerima firman Allah. Biarlah Tuhan kami yang lemah dikuatkan. Amin. Kami yang tidak memiliki pengharapan di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengubah kami dan membawa setiap kami untuk kami semakin dibaharui hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu dan kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Bolehkah sebelum kita duduk, saudara katakan begini, selamat tahun baru saudaraku ya. Saya senang melihat saudara ya. Iya. Kalau sudah boleh duduk Bapak Ibu, puji akan nama Tuhan. Siapa? Julie bisa dinaikin sedikit ya? Ya. Dinaikin ya. Oke. Ya, terima kasih, puji Tuhan, saudara. Pagi ini kita senang kita bisa ada di rumah Tuhan bersama-sama dan berdoa juga buat tuh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin karena kurang tuh sehat badan atau juga kita juga doakan buat tuh keluarga Ibu Yeni, saudara, di mana hari ini keluarga ini sedang tuh berduka cita ya, kakaknya Bu Yeni dipanggil Tuhan. Dan sebentar saudara kita akan ada ibadah pelepasan dan kita yang melayani ya, puji akan nama Tuhan saudara. Jadi dengan tuh cepat saja saudara, doa dan harapan saya biarlah di tahun yang baru ini saudara punya hati yang baru, punya semangat yang baru, dan punya pengharapan yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, karena saya percaya saudara ya bahwa Tuhan ingin memberkati kita di tahun yang baru dengan cara yang berbeda, dengan kasih karunia yang semakin besar. Amin saudara. Amin, dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di antara kita sekalian ya. Puji Tuhan saudara. Itulah sebabnya saudara tema besar tahun kita tahun ini saudara, sambut tahun penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Sambutlah tahun penuh kemuliaan Tuhan saudara ya. Nah Bapak Ibu,
tema ini timbul dari kesadaran saya pribadi akan memahami firman Tuhan. Amin. Saudara ya, tema ini tidak saudara semata-mata sebagai tema, tetapi tema ini saudara apa yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian saudara ya. Tuhan kita yang maha besar, amin. Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdolat di atas segala-galanya. Amin. Apa yang sedang terjadi di dunia, bahkan juga di negara kita saudara, saudara harus percaya semua itu terjadi atas dasar kedaulatan Tuhan. Dan seizin daripada Tuhan sendiri saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah karena kita tahu semua berdasarkan kedaulatan dan keizinan atas seizin Tuhan. Artinya saudara, Tuhan tidak sekedar tahu dan melihat, tapi di dalamnya Tuhan terlibat. Amin. Amin saudara. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam Habakuk pasal 2 saudara, ayat yang ke-14, dan firman Tuhan berkata kepada kita demikian saudara. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Amin saudara. Ya, saudara, Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa bumi ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam bumi ini, di dalam alam semesta ini saudara, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan keajaiban Tuhan saudara ya. Pertanyaan saya hari ini kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Meskipun saudara hari ini corona menjadi ancaman umat manusia di muka bumi ini, bahkan di bangsa kita, saudara ya. Kesulitan, tantangan, masalah, saudara ada di depan kita. Bahkan juga saudara 300 hari lebih, saudara ya, selama tahun 2001 kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Betul saudara? Tapi satu perkara yang kita harus yakini dan percaya saudara, bahwa Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Amin. Allah tidak hanya beserta dengan kita, itu berbicara ketika Allah beserta dengan kita, itu artinya juga kemuliaan Allah juga bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus itu Immanuel? Apa itu Immanuel? Allah beserta dengan kita. Ya, kalau Allah beserta dengan kita, itu artinya juga kuasanya, kemuliaannya, kekuatannya saudara juga menyertai kita sekalian. Makanya saudara, yakinilah bahwa tahun ini tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan juga saudara akan menjadi alat atau menjadi manifestasi daripada kemuliaan Tuhan itu saudara ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara ya. Haleluya. Oh luar biasa saudara ya. Dan hari ini saudara, saya sangat diberkati dengan ayat ini saudara. Sebab firman Tuhan bilang begini saudara. Apa yang menjadi keyakinan hidup kita kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, itulah yang akan mewarnai perjalanan hidup saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa tahun ini penuh dengan kesulitan, akan terjadi dengan penuh kesulitan. Kalau saudara percaya bahwa di dalam kesulitan ada berkat Tuhan, itu juga akan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Warna apa yang akan mewarnai hidup saudara sesuai dengan keyakinan saudara. Dan saya percaya saudara bahwa di tahun 2001 saudara, ya sebelum kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan nyatakan kepada gerejanya. Amin. Saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin. Nah, apa itu artinya kemuliaan Tuhan? Ketika kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan, sebenarnya saudara kita sedang berbicara tentang kehadiran Tuhan.
Ya, atau juga dikatakan saudara lawatan dari Tuhan, saudara ya. Ketika Tuhan hadir di antara umatnya dan melawat umatnya, saudara, kehadiran Tuhan itu tidak semata-mata hadir seperti saya hadir, tapi kehadiran Tuhan di dalam suatu bobot. Amin. Di dalam suatu nilai, saudara ya. Kenapa saudara? Dari bahasa aslinya dikatakan kafot. Kafot itu artinya sudah ada suatu bobot. Artinya ketika Tuhan hadir, saudara, Tuhan tidak sekedar hadir, tetapi di dalam kehadiran Tuhan, Tuhan akan mengubah di dalam kehadirannya. Amin. Amin, saudara. Tuhan akan mengubah, saudara, orang yang mengalami kehadiran Tuhan. Orang yang mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10-11. Kita tidak akan baca ayat itu, saudara ya. Nah, di dalam firman Allah dikatakan, diceritakan kepada kita ketika Raja Salomo mentabiskan bait suci. Ya, mereka semua para imam, para ahli Taurat, umat Tuhan masuk di dalam kemah suci, bait suci, saudara ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memenuhi bait suci itu dengan kehadirannya, dengan awan, saudara ya. Dan firman Allah mengatakan begini, saudara, bahwa umat Allah tidak bertahan, tidak bisa tahan di bait suci, saudara. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan turun dalam kekudusannya. Amin, saudara. Dan mereka semua, saudara, sujud keluar, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menatap Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kemuliaan Tuhan yang begitu nyata di antara mereka. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Kalau Bapak Ibu juga baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16, waktu Musa meminta kepada Tuhan supaya Musa bisa melihat wajah Tuhan langsung, muka dengan muka. Ya, saudara, Tuhan berkata begini sama Musa, Musa, kau tidak bisa melihat wajahku. Kalau kau melihat wajahku, kau akan mati, kata Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan melewati engkau dan engkau akan melihat punggungku. Betul, saudara? Baca ada firman Tuhan. Saudara ya, dan waktu itu ketika Tuhan lewat sesuai dengan perkataan Tuhan, saudara, Musa hanya melihat belakang Tuhan, punggung Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, Musa ketika dilawat lewat hanya melihat belakang Tuhan aja, punggungnya Tuhan. Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Musa mengalami kemuliaan Tuhan yang untuk sementara waktu, saudara ya. Sementara waktu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sulitnya, saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, betapa langkahnya di dalam perjanjian lama, saudara, umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan, saudara ya. Hanya kepada orang-orang tertentu yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan yang mengalami itu, saudara ya. Tapi kita bersyukur hari ini sebagai gereja Tuhan. Amin. Di dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang, saudara, 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang, saudara, kemuliaannya dinyatakan di antara kita sekalian, saudara ya. Saya ingin kita membuka dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil Lukas pasal 1, saudara ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79. Ya, saudara, kita baca sama-sama. Oleh rahmat dan belas kasihannya dari Allah kita, dengan mana ia telah melawat kita surya pagi di tempat yang tinggi. Amin, saudara. Untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sudah ada di antara kita. Ya. Tidak lagi seperti Musa, tidak lagi seperti umat Tuhan di bait suci yang Tuhan hadir sekali-kali di antara mereka, saudara ya.
Ya, saudara ya, mereka mengalami kesulitan untuk bisa berjumpa langsung dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini saudara, oleh rahmat dan belas kasihannya. Amin. Ibrani kan bilang begini, sejak zaman dahulu Allah berulang kali berbicara lewat perantara para nabinya. Betul? Tetapi pada zaman akhir ini dia berbicara langsung melalui anaknya, saudara ya. Melalui anaknya. Di dalam kitab Matius, Yesus mengatakan begini saudara, bahwa dia yang datang dari surga, yang datang dari Bapa dan menyatakan Bapa kepada kita, saudara, kepada kita, saudara ya. Dan Sakaria mengatakan saudara bahwa Tuhan melawat kita itu seperti cahaya matahari, sinar matahari yang menerangi kegelapan, dikatakan saudara ya, yang menerangi kegelapan. Saudara, ini saudara berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini saudara berbicara tentang lawatan Tuhan kepada kita semua. Amin saudara. Dan dia datang untuk menghalau kegelapan itu, saudara ya. Untuk menghalau kegelapan itu. Kenapa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan begini saudara, bahwa kita semua hari ini mengalami kepenuhan Kristus. Amin. Ya, artinya Kristus ada di dalam saudara. Dan ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita, saudara, itu artinya bahwa kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan, saudara, ada juga di antara kita sekalian. Amin. Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus bilang begini saudara ya, hukum Taurat yang mengajarkan perbuatan lahiriah membawa kepada kebenaran, saudara ya. Saudara ya, dan hukum Kristus, saudara ya, yaitu yang membawa kebenaran untuk membebaskan kita di dalam roh. Makanya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar, dikatakan begitu saudara ya. Yang jauh lebih besar. Itu berbicara apa saudara? Bahwa kemuliaan Tuhan hari ini ada di antara gerejanya. Bekerja di dalam gerejanya. Di antara siapa saudara? Di antara orang-orang percaya. Puji Tuhan saudara ya. Mengapa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita sekalian saudara? Ya, saudara harus menyadari ini. Kita harus menyadari ini saudara, bahwa hari ini kemuliaan Tuhan bukan saja ada di surga, tapi ada di antara kita. Amin. Ada di antara kita. Saya mau mengajak saudara membuka dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Ya. Filipi pasal 1 ayat 6. Firman Allah berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Kapan yang disebut hari Kristus? Hari Kristus tidak berbicara akhir zaman. Hari Kristus berbicara sejak kedatangannya sampai hari ini, sampai kedatangannya. Amin. Dan firman Tuhan berkata bahwa akan hal ini Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Maksudnya Kristus yang melakukan karya yang sempurna untuk kita. Amin. Menebus dan membebaskan kita dari segala dosa. Menjadikan kita anak Tuhan untuk kita hidup di dalam kebenaran, saudara ya. Dan untuk mengalami kemuliaan Tuhan, ia akan meneruskannya. Kata meneruskan itu artinya dia akan menyelesaikan. Kapan? Kapan diselesaikan saudara? Kapan diselesaikannya? Sampai dia datang. Pertanyaan saya, Yesus sudah datang? Sudah kali pertama. Sebagai apa?
sebagai bayi. Betul? Mati, dikubur, naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali. Amin. Berarti karya Kristus masih bekerja sampai hari ini. Amin. Sampai penggenapan janji itu, kedatangannya kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu tidak semakin redup, semakin kuat, semakin besar. Kenapa menjadi redup? Karena kita tidak melihat firman Tuhan. Amin. Kita melihat kesulitan kita melihat masalah kita melihat tantangan kita. Saudara, seolah-olah saudara segala masalah kita lebih besar dari segala-galanya. Padahal saudara, masalah kita sudah telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sakit penyakit kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul saudara? Bahkan semua dosa-dosa kita, pelanggaran kita pun juga sudah dihapus oleh darah Yesus. Bapak Ibu, saudara harus tahu bahwa Dia akan meneruskannya sampai Dia datang kali yang kedua. Mari kita buka dalam kitab Yoel, saudara. Kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28, firman Allah berkata begini, saudara. Yoel pasal 2 ayat 28. Ya. Ya. Bisa ditampilkan? Yoel pasal 2 ayat 28. Ya. Ya. Tolong ditampilkan. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Ya, ternyata lebih cepat ngebuka ya. Puji Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara ya. 3, 4. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, saudara ya. Saudara, judul teks ini bilang begini, hari Tuhan. Amin. Hari Tuhan itu berbicara akhir zaman. Hari Tuhan itu juga berbicara kedatangan Tuhan pada kali yang pertama dan kali yang kedua. Itu disebut namanya hari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan sudah, Tuhan akan melawat kita. Di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan apa saudara? Rohnya. Kata firman Tuhan saudara. Rohnya. Nah, dalam surat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Saudara, ini penggenapannya, pencurahan Roh Kudus, lawatan Tuhan di atas gerejanya, saudara ya. Di atas gerejanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Iya, saudara. Firman Tuhan bilang gini nih, Rasul Petrus bilang begini nih, waktu pencurahan Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Nah, apa janji apa? Janji lawatan Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus. Amin saudara. Lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam kita saudara ya. Dan para nabi saudara menubuatkan tentang pekerjaan Roh Kudus. Saudara ya, pekerjaan Roh Kudus digambarkan dan dilukiskan saudara seperti musim awal dan musim akhir. Ya.
Hujan awal, musim awal itu hujan yang rintik-rintik, saudara ya. Yang hujan lokal disebut namanya gitu saudara ya. Hanya sebagian tempat yang mengalami. Tapi di hujan akhir saudara, itu berbicara apa saudara? Akhir musim. Dan akhir musim itu bukan hujan rintik, tapi hujan yang lebat. Hujan yang memenuhi seluruh bumi dengan air. Nah, itu berbicara apa saudara? Itu bernubuat tentang lawatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam gerejanya. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan untuk kita memahami kebenaran ini di dalam kehidupan kita masing-masing saudara ya. Bahkan saudara, sarananya adalah saudara dan saya yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memakai gerejanya, mengurapi gerejanya, dan gerejanya adalah bagian dari tubuh Kristus untuk mengalami kepenuhan Kristus secara utuh, saudara. Tujuannya adalah ini, saudara, supaya kita mengalami kemuliaan Kristus. Amin. Menjadi gereja yang menyatakan kemuliaan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit. Jangan kecut, jangan tawar, jangan takut. Betul, virus itu ada. Betul, saudara ya. Ya, tidak sedikit orang di seluruh dunia, bahkan di negara kita, termasuk juga hamba-hamba Tuhan terkena, saudara ya. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa virus itu tidak di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Amin. Saudara, di dalam kemuliaan Tuhan, kalau ada seorang anak Tuhan, ada seorang hamba Tuhan mengalami sampai seperti itu, saudara ya, saudara, kita percaya itu semua atas seizin Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan saudara, mari kita jangan menghentikan karya kita untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit, mari kita semangat, mari kita jalankan aktivitas kita. Kita harus tetap melakukan protokol seperti apa yang pemerintah anjurkan kepada kita sekalian. Amin, saudara. Ya, biarlah saudara. Karena apa? Karena kemuliaan Kristus lebih besar dari segala-galanya, saudara ya. Kemuliaan Kristus yang akan membawa kita ke dalam kemenangan, ke dalam kemenangan, ke dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Dari satu berkat kepada berkat yang lainnya, saudara ya. Dan Tuhan berkata kepada kita, saudara ya, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kemuliaan itu menuntun kehidupan kita, menyertai kita dimanapun kita berada, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, saudara ya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, dan kita ingin mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam sakramen kudus ya. Saya minta Saudara Edwin untuk maju ke muka. Jadi mohon dimaafkan kalau firman Tuhan agak singkat, saudara ya, karena kita setelah ini akan berjalan ke rumah duka untuk mengadakan ibadah pelepasan ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ku beri kemuliaan. Atau lagu yang tadi, Yesus kemuliaanku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus
kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup, Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Kristus ada di antara kita karena Yesus sudah melakukan itu di kayu salib untuk kita. Amin. Sehingga hari ini saudara, Shekinah glory itu, amin. Kemuliaan Tuhan itu saudara, ada di antara kita untuk membebaskan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Kepada Bapak Miko, Bapak Yulianto yang bertugas untuk maju ke muka, mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Berkati hidupku. segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. apakah ada di antara kita yang terlewati sehingga saudara belum menerima perjamuan kudus? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Kalau tidak ada saudara, saya memberi waktu dan kesempatan kepada setiap saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa yang mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan. Agar kita berkenan dan menerima karunia Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan yang menyembuhkan saudara, yang membebaskan saudara dari segala sakit penyakit yang kita derita. Puji akan nama Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada setiap saudara untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat
pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya nanti meminta kesediaan untuk Ibu Lena berdoa untuk perjamuan kudus sebelum kita makan minum bersama-sama. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan di awal tahun 2021. Kami mengingat pengorbanan di kayu salib. Bahkan kami bersyukur atas janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai di dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Ketika kami menyerahkan segenap hidup kami, Amin. kami bersyukur. Engkau Terima yang kasih memulai Tuhan kami. buat Baik, kasih-Mu kami besar. percaya Tuhan, Amin. kasih-Mu akan menyertai di 2001. Jesus, haleluya. Terima kasih buat Shekinah glory. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu yang Tuhan. kami ingin serahkan ke dalam Terima kasih tangan. Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Pujilah nama-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini Tuhan. Amin. Dengan penuh sukacita daripada Allah. Amin. Karena kasih setia-Mu yang Kau nyatakan. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengambil roti di dalam perjamuan itu. Setelah itu diangkatnya sambil mengucap syukur di hadapan Bapa, dipecahkannya roti ini. Dipecahkannya kembali dan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Tubuh Tuhan yang benar, sempurna telah menjadi rusak karena pelanggaran kita. Mari kita makan saudara roti ini yang adalah tubuh Tuhan sambil kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Yesus mengambil cawan sambil berkatanya, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku." Darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang berkuasa. Yesus katakan, "Minumlah, karena setiap kali kamu meminumnya, kamu menantikan Tuhan datang kali yang kedua." Mari kita minum sambil berkata di dalam nama. Puji Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita katakan kembali, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. Gelas-gelas yang saudara sudah minum akan diambil oleh petugas. Darah-Mu Yesus Bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan
lagi kita katakan darahmu Yesus kepada Pak Yulianto. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah urapi kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah layakkan kami semeja dengan Engkau Tuhan, untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Biar segala kami yang lelah, yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau boleh kuatkan kami dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya pastinya. Pagi hari ini saya akan membawakan pengumuman. Untuk info sepekan umum, ucapan selamat memasuki tahun baru 2021 ini kepada kita semua. Dengan sukacita dan semangat, kita percaya tahun baru ini bersama Tuhan Yesus akan menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ada amin? Amin ya. Worship dan doa bersama diadakan di hari Selasa pukul 7 malam. Dengan WL dan singer akan dilayani oleh Ibu Lisien, Saudari Vini. Renungan oleh Bapak Gembala. Musik oleh Saudara Edwin, Bapak Ilmawan, dan Saudari Sela. Ini Selasa pertama kita berdoa bersama. Mari berantusiaslah datang di dalam doa perdana di tahun ini, karena ini adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Fellowship Pria Sejati akan diadakan hari Kamis 7 Januari pukul 7 malam melalui via Zoom. Apakah Anda pria? Amin. Mari bergabunglah di pertemuan perdana kita. Dengan petugas pujian dan doa akan dilayani oleh Bapak Ilmawan, renungannya oleh Bapak Gembala, doa penutup oleh Bapak Alin. Acaranya door prize menanti kita sekalian. Ada door prize-nya ya, luar biasa Tuhan kita ini. Tetap semangat. Berdoa syafaat tiap hari 15 sampai 30 menit, yaitu untuk bangsa Indonesia, kota Jakarta, dan para pemerintahan yang ada di bangsa kota kita. Memproteksi atas para medis, satgas, dan sukarelawan yang menangani COVID-19. Mari kita mendoakan gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa semangat bersaksi dan jadi berkat dimanapun berada. Biarlah pelindungan dan proteksi Tuhan atas segenap keluarga besar GSJ Royal Ministry. Persembahan syukur di hari ini ya tadi sudah disebutkan ya, diadakan di hari ini. Di dalam warta disediakan amplop persembahan syukur, dan kepada segenap jemaat yang ingin memberikannya di minggu pertama tahun baru ini dipersilakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk petugas ibadah pagi di tanggal 10 Januari 2021 akan dilayani di Pemuji, akan dilayani oleh Ibu Yolena dan Ibu Wati, dengan pembicaranya oleh PDP Abraham Imrawan, umumannya oleh Ibu Hinyo, acaranya doa permohonan, asernya oleh Ibu Inglan dan Ibu Winnie. Doa penutup akan dilayani oleh Ibu Hinyo juga, multimedia oleh Saudari Debbie, dengan musik oleh Bapak Irmawan, Saudara Andi, dan Saudara
Niko. Mari saya sambut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat mas di minggu ini. Di kitab Efesius pasal 1 ayat 18. 3:2. Efesius 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih buat perhatiannya, dan saya kembalikan yang bertugas. Iya, puji Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita sudah masuk tahun yang baru, dan biarlah tahun yang lama kita tinggalkan dan tahun baru kita akan memiliki semangat yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, pagi hari ini seperti tadi sudah disebutkan atau dikatakan oleh Pak Yul bahwa minggu ini adalah minggu yang istimewa atau spesial. Amin. Spesial juga buat Tuhan. Amin. Saudara, kita tadi sudah menerima ada amplop, 3 amplop. Nah, sudah diumumkan juga minggu lalu bahwa minggu ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan di awal tahun. Nah, amin saudara, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan selama setahun ini, amin. Nah, wujud kasih kita, syukur kita, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Terserah Bapak Ibu Saudara sekalian, amin saudara. Kita percaya waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Dan juga ada amplop satu lagi yang ada tulisannya misi, itu persembahan untuk misi. Memang setiap minggu pertama ada persembahan misi, amin. Untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan yang memang sudah dibantu oleh gereja Tuhan di tempat ini. Dan juga yang satu lagi yang pink, ini biasa kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan di setiap awal bulan kita. Amin, saudara. Mari kita persiapkan, dan kalau saudara belum dipersiapkan, silahkan dipersiapkan, dan kita akan berdoa buat persembahan kita. Dan untuk perpuluhan dan persembahan syukur di tengah sini, jadi amplop perpuluhan dan persembahan syukur ada di tengah, di tulisan perpuluhan, terus untuk persembahan misi di sebelah kiri saya. Jadi kita akan memberi dengan sukacita pagi ini, amin. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa yang baik di surga, kesempatan yang indah pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk menaikkan syukur dan puji sembah kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pagi ini, yang kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu. Kami percaya, kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami semua, jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini. Dan pagi ini Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan kami kepadamu. Baik itu kami mau memberi untuk misi, Tuhan berkati persembahan misi, Tuhan memberkati persembahan syukur kami kepadamu, Tuhan memberkati persembahan perpuluhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh rela memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan persilakan memberi lewat sebelah kiri, putar gitu. Boleh, yang penting jaga jarak, Oke. Kita nyanyikan pujian ini, berkat anak cucu. Pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat, amin, miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, begitu besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Amin. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Amin. Pujian ini mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia pasti memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Ya, di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Di mana kami boleh bersorak-sorai, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. amin. Dan terlebih lagi kami dimenangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah segala firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Amin. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau akan memberkati kami semua yang telah hadir di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati saudara-saudara kami yang akan beribadah online. Ya Tuhan. Biarlah kami yang sakit Engkau sembuhkan, Ya Tuhan. yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Engkau telah hadir dari awal dan hingga akhir ibadah pagi hari ini Tuhan. Untuk lawatan-Mu Tuhan, kami mengucap terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sampaikan kami di ibadah-ibadah berikutnya Tuhan. Ya, Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan melakukan segala aktivitas kita, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya segala berkat dan segala kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus menyertai dan memimpin hidup saudara. Diberkatilah saudara ketika meninggalkan rumah Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dan kau perbuat diberkati oleh Tuhan, dibuatnya menjadi berhasil karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku. Mari kita yang semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.